Shalom Kingdom Kids. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Kita mau angkat pujian, Kakak Undang mau setiap kita bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian Kingdom Kids. Sebelum kita lebih lanjut lagi puji Tuhan, Kakak mau undang setiap kita untuk berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Semuanya ikutin Karina berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, semua adik-adik masih semangat puji Tuhan. Amin. Semuanya yang semangat, Kakak undang sekali lagi untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian untuk Tuhan kita. Kita mau katakan sama-sama, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Katakan dengar, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Mari sama-sama jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya,
Juga dia panggil namamu, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi adik-adik katakan ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Adik-adik, kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, amin. Adik-adik, mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sungguh-sungguh naikkan pujian ini ya adik-adik. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kita mau katakan kepada Tuhan, musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi dalam kehidupan kita. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Adik-adik, kakak mau setiap kita menyembah Tuhan saat ini. Mari naikkan ucapan syukurmu adik-adik di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Kau Allah yang setia menolong setiap kami. Oh, sebab itu janjimu bagi anak-anakku menjadi penolong dalam kehidupan. Amin. Mari bersyukur adik-adik. Naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik. Kau sangat baik. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Adik-adik semua, sebelum kita mulai firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan lewat puji-pujian dan worship kami ya Bapa. Biarlah Tuhan sekarang kami mau duduk, diam, dengar-dengaran akan firman-Mu. Engkau menyertai kami supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami boleh tertanam Tuhan lewat firman yang disampaikan. Sehingga kami juga boleh berbuah dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Kingdom Kids. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes, I am. Shalom semuanya. Kembali lagi ya hari ini sama Kakak Asnat. Nah, kali ini kakak mau bercerita tentang Allah penyembuhku. Jadi judulnya itu Allah penyembuhku. Nah, kakak tuh ambil dari Keluaran 15 ayat yang ke-26. Adik-adik, yuk sama-sama kita baca dalam Keluaran 15 ayat yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, dari ayat tersebut kita tuh mau belajar dan kita mau diingetin lagi sama satu peristiwa, yaitu dari bangsa Israel. Nah adik-adik, pasti inget dong ceritanya ya. Bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir bersama dengan Musa, dipimpin melewati Laut Teberau, begitu berjalan di padang gurun, baru kemudian sampai ke tanah Kanaan. Ingat dong kisahnya? Wah ini sih pasti gak lepas banget dari yang namanya pembelajaran kita ya. Bahkan di sekolah pun pasti guru-guru agama Kristen juga pasti bakal ngajarin tentang ini. Iya kan? Nah kita mau belajar lagi satu hal begini. Coba adik-adik inget-inget gitu ya. Waktu itu tuh bangsa Israel abis ngelewatin Laut Teberau, nah mereka tuh masuk ke dalam padang gurun. Ya kan? Nah Tuhan tuh berbicara kepada Musa ketika melewati sebuah kota yang bernama Marah. Bangsa Israel marah kepada Musa dan Tuhan karena tidak ada air minum, sebab mereka tuh benar-benar kehausan. Jadi mereka udah 3 hari di dalam padang gurun tersebut jalan kaki.
Ya, jadi nggak ada tuh yang namanya kendaraan motor gitu ya, kemudian mobil gitu, tidak ada. Jadi mereka benar-benar mereka jalan kaki dan mereka merasa haus. Adik-adik pernah nggak sih ngerasa haus? Nggak enak banget kan rasanya? Kalau kakak Asnat ya, kayaknya lebih mudah menahan lapar daripada menahan haus. Cuman dua-duanya nggak enak sih, jangan ditahan-tahan. Ya, tapi rasa haus itu benar-benar ngebuat kakak tuh jadi lemes. Nah mungkin itu kali ya yang dialami sama bangsa Israel, sehingga bangsa Israel itu mengeluh sama keadaan mereka. Ketika tiba ya di kota tersebut tuh, kota yang namanya Marah. Nah di situ ternyata ada air, tapi airnya nggak bisa diminum. Rasanya pahit. Makin marah-marahlah bangsa Israel sama Musa, sama Tuhan, karena air yang tidak dapat diminum. Rasanya pahit, apa sih yang bisa ngebuat kita menyegarkan dahaga kita? Gak ada kan? Paling kalau kita bisa request gitu ya, Tuhan mau dong es teh, Tuhan mau dong es jeruk gitu. Tapi ini malah yang ada tuh air dan rasanya tuh pahit. Nah akhirnya karena bangsa Israel itu mengeluh dan Musa itu kayaknya melihat juga lah ya bangsa Israel gak ada minuman gitu. Musa berseru, Musa meminta. Kepada siapa Musa meminta? Benar banget, kepada Tuhan. Nah, Musa berseru kepada Tuhan dan ia menunjukkan sepotong kayu, ya. Lalu dilemparkan ke sumber air yang pahit, maka air itu menjadi manis. Tuhan seketika tuh langsung kasih pertolongan. Yaitu apa? Memberikan kayu, ya sebatang kayu gitu. Terus abis itu dimasukin kayaknya ke dalam sumber air itu, terus jadi manis. Dan akhirnya apa? Bangsa Israel bisa minum. Mereka bisa kembali bersemangat, bisa melepaskan kehausan itu tadi ya dengan air yang Tuhan berikan. Coba bayangin air yang pahit diubah jadi manis. Ini karena siapa ya? Karena Musa? Atau karena kayu? Atau karena Tuhan? Karena Tuhan ya adik-adik. Wow, Tuhan kita luar biasa banget loh. Adik-adik, sebenarnya gak cuma air nih. Coba kalau adik-adik ingat lagi ya, penyertaan Tuhan tuh sempurna banget loh buat bangsa Israel. Kalau yang tadi ya, Tuhan mengubahkan air yang pahit menjadi manis, itu kan kejadiannya di Marah. Tapi tau gak sih, sepanjang mereka berjalan di padang gurun, tau lah ya padang gurun kayak gimana kan? Panas, kalau lagi siang-siang ya panasnya panas banget. Kalau lagi malam ya dinginnya dingin banget. Suhunya gak menentu adik-adik. Jadi kalau udah malam ya bisa dinginnya dingin banget. Kalau udah siang-siang ya panasnya panas banget. Seperti itu suhu di padang gurun. Nah, mereka tuh selama di padang gurun tuh gak ditelantarin sama Tuhan loh. Mereka luput dari yang namanya apa? Panas. Karena ada tiang awan. Kalau malam mereka nggak kedinginan karena ada yang namanya tiang api. Tiang awan dan tiang api itu sebenarnya perlindungan dari Tuhan buat mereka. Udah gitu, pernah nggak adik-adik tuh ngebayangin kayak gini? Tuhan, bisa nggak sih punya makanan jatuh dari langit, gitu kan? Bisa nggak sih mau minum tuh langsung kesedia di depan tuh ada gitu? Bisa banget. Itu dialamin sama bangsa Israel. Bangsa Israel tuh disediakan makanan dan minuman tuh bener-bener ya di padang gurun itu. Bukan dimasak dulu gitu ya, enggak. Tapi Tuhan bener-bener kasih. Lewat apa? Mujizat Tuhan. Kuasa Tuhan tuh bener-bener luar biasa. Tuhan gak pernah main-main akan janjinya. Karena Tuhan tuh janji mau bawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Jadi selama perjalanan itu, even mereka jalan kaki, Tuhan tuh bener-bener provide loh. Dan peristiwa air pahit di Marah ini sebenarnya satu dari sekian banyak berkat yang Tuhan kasih buat bangsa Israel. Jadi kita tuh bisa lihat ya bahwa Tuhan tuh gak pernah sedikit pun ninggalin bangsa Israel. Dia terus ada. Dia hadir lewat apa? Lewat berkat-berkatnya, lewat mujizatnya. Mungkin gak secara langsung nampak gitu ya.
"Ini aku Tuhan menemani kalian menuju tanah Kanaan." Mungkin gak seperti itu. Di sana jelas sudah ada Musa. Tapi segala hal yang Musa lakukan pun itu berkat dari Tuhan, itu penyertaan Tuhan. Jadi kalau kita lihat Tuhan tuh bisa ngelakuin apa aja. Nah, topik kita hari ini adalah Tuhan Allah penyembuh kita. Rasa haus bangsa Israel bisa dipulihkan lewat air pahit yang diubah jadi manis oleh Tuhan. Tuhan Yesus itu adik-adik ya, Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia menyatakan dirinya sebagai Allah, ya kan? Dia menyatakan diri sebagai Allah yang dapat menyembuhkan. Allah yang kita kenal sebagai sahabat kita, Allah yang sangat baik, Allah yang sangat mengampuni. Dia juga bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ya kan? Orang yang mati dibangkitin aja bisa, apalagi orang yang haus. Dahaganya seperti bangsa Israel ini. Yuk mari kita lihat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Di dalam Matius 8 ayat yang ke-1 sampai ke-4, Tuhan itu menyembuhkan orang yang sakit kusta. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 51, Tuhan menyembuhkan orang yang sakit tuli, yang gak bisa denger. Dan dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 33, Tuhan mengusir roh jahat. Ini kalau kakak Asad sebutin ini masih banyak banget. Dan mungkin adik-adik juga bisa sebutin kan mujizat Tuhan ya. Khususnya yang tentang kesembuhan yang dicatat oleh Alkitab itu banyak banget. Dan itu sudah terjadi dari sejak Tuhan membuat perjanjian. Khususnya lewat bangsa Israel. Tuhan bawa menuju tanah Kanaan. Di dalam perjalanan itu Tuhan berikan segala macam berkat, termasuk kesembuhan. Allah kita Allah yang sanggup memberikan kesembuhan. Kalau bangsa Israel aja ditolong adik-adik, Ia juga mampu menolong kita di saat ini. Nah, marilah segala sesuatu yang menjadi beban kita, yang menjadi kesulitan kita, apalagi kalau kita sudah mulai merasa sakit gitu adik-adik, yuk kita serahin sama Tuhan. Kita minta kesembuhan sama Tuhan, kita minta kesehatan sama Tuhan. Sebab Dia Allah yang dapat menyembuhkan. Dia Allah yang kuasanya sangat besar. Adik-adik harus percaya itu. Sampaikan dalam doa dan permohonan. Jadi adik-adik, kakak akan menutup dengan kesimpulan firman Tuhan yang hari ini kakak sampaikan. Kita perlu terus bersyukur. Kita perlu terus bersyukur. Memiliki Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Bahkan memberikan kita kekuatan ketika kita harus menanggung penyakit tersebut. Sehingga melalui penyakit itu kita bisa bersaksi bahwa Allah itu hebat dan maha kuasa. Oke adik-adik semua, kita kurang-kurangin mengeluh ya. Mungkin saat kita sakit badan kita tuh gak enak banget rasanya. Aduh kayaknya gak mau makan, aduh kayaknya gak bisa gerak, gak bisa beraktivitas, itu gak enak banget kak. Tapi ingat satu hal, kita sampaikan dalam doa dan permohonan. Supaya apa? Supaya Tuhan sembuhkan kita dan kita diberikan kekuatan untuk menanggung penyakit tersebut. Jadi kurang-kurangin mengeluh ya, dan banyaklah mengucap syukur kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami diingatkan lagi melalui peristiwa bangsa Israel, di mana mereka boleh menyaksikan kebesaran Tuhan. Engkau Tuhan yang menyembuhkan kehausan mereka Tuhan, lewat air pahit yang diubah menjadi manis. Dan mereka diberkati. Biarlah kami juga belajar untuk melihat segala sesuatu, bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Kami percaya penyakit apapun Tuhan yang kami sedang rasakan, atau yang nantinya Tuhan akan kami alami, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus,
Engkaulah Allah yang pasti menyembuhkan kami. Engkaulah Allah yang memampukan kami untuk dapat menanggung penyakit-penyakit kami. Terima kasih ya Bapa, ajar kami untuk menaikkan ucapan syukur Tuhan kepadamu Allah yang Maha Kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Buat minggu depan adalah menghafal ayat hafalan hari ini. Nah, adik-adik bisa baca ya ada di sini.